Shalom saudara sekalian, puji Tuhan, senang sekali pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Tuhan kita luar biasa ya, yang sudah memelihara kita sampai di bulan September ini ya saudara. Waktu berjalan begitu cepat, sepertinya baru kemarin kita beribadah ketemu di Zoom ya, sudah ibadah lagi pagi ini, puji Tuhan. Gimana, sudah vaksin semua? Yang belum, ayo vaksin ya. Saya akan selalu mengingatkan, sebab vaksin bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi melindungi orang lain dan juga orang-orang yang di sekitar kita ya. Puji Tuhan, tetap sehat ya saudara, tetap semangat. Tema kita pagi ini adalah waspadai raksasa dalam hidupmu. Wow, serem ya saudara bicara raksasa. Apa yang ada di benak saudara? Raksasa itu adalah orang yang tinggi besar, ya, yang menakutkan, ya kan? Raksasa itu terkesannya gagah dan kuat, ya. Nah, kalau kita melihat ada bangunan-bangunan yang besar kan, kita sebut bangunan raksasa gitu ya. Sebentar, ini kok bunyi terus. Oke. Nah, saudara, mengenai waspadai raksasa dalam hidupmu ya, kita akan melihat mengenai seorang yang bernama Daud ya. Kita semua tentu sering kali mendengar mengenai Daud ya. Tetapi pagi ini kita akan melihat Daud yang sebelum jadi raja. Beberapa fakta yang saya akan bacakan ya, tidak semua, tapi kita akan melihat bahwa Daud itu adalah seorang gembala kambing domba ayahnya. Dan Daud di dalam pasal 16 dari 1 Samuel sudah diurapi untuk menjadi raja oleh Samuel. Jadi Tuhan menyuruh Samuel pergi ke rumah Bapak Isai dan mengurapi salah seorang anaknya, lalu yang dipilih adalah Daud. Ya. Dan Daud adalah pemain kecapi di istana. Setelah dia diurapi menjadi raja, ya, tapi dia belum jadi raja. Tetapi dia suka dipanggil ke istana untuk bermain kecapi ketika Saul sedang menghadapi atau mengalami roh jahat, ya. Lalu Daud ini juga adalah seorang yang tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Dan fakta penting juga adalah Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Nah, saudara banyak ya. Kakak-kakaknya ada 7 orang. Nah, Daud di sini masih muda. Di dalam nanti kita akan melihat kisahnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ya. Bagaimana Daud mengalahkan yang bernamanya Goliat ya. Guru-guru sekolah minggu sudah tahu ini Goliat itu dikatakan tinggi besar. Tingginya itu sekitar 3,2 meter ya, atau sekitar 3 meter begitu. Nah, kembali kepada Daud tadi, walaupun dia anak bungsu ya, yang seharusnya mengalami banyak kasih ya, tetapi dia juga mengalami banyak tekanan dalam hidupnya ya. Karena tadi dikatakan tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Nah, kita akan membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17. Dalam 1 Samuel nanti saudara bisa baca ya ayat-ayat ini, tetapi saya akan bacakan ayat yang ke-9 sampai 11. Ini kata-kata dari Goliat ya. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hamba-Mu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar
perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya. Nah, saudara membaca 1 Samuel pasal ke-17, ya. Terjadi ancaman dari orang Filistin. Ceritanya panjang ya, tetapi saya akan masuk kepada Daudnya ya. Jadi 40 hari mereka berada dalam situasi untuk berperang ya. Jadi di sebelah sana ada barisan orang Filistin, di sebelah sini ada barisan orang Israel, di tengah-tengah itu ada lembah. Lalu apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Orang Filistin atau yang namanya Goliat ini menantang ya, menantang kepada orang-orang Israel, berikan kepadaku 1 orang saja ya, biar kami 1 lawan 1. Kalau kamu dapat mengalahkan saya, maka kami semua akan menjadi hamba-Mu. Tetapi kalau kamu kalah, kamu akan menjadi hamba kami, ya. Jadi kalau ini sangat krusial ya, saudara. Kalau sampai bangsa Israel kalah, maka bangsa Israel ini harus menjadi hamba kepada orang Filistin, bangsa Filistin, ya. Nah, ayat 11 berkata, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar ancaman itu, mereka sangat cemas. Ya, cemaslah hati mereka dan penuh dengan ketakutan. Ya pasti ya saudara, mendengar ancaman itu takut karena mereka melihat sosok figur yang ditampilkan adalah seorang yang tinggi besar dengan perlengkapan perangnya yang super, yang luar biasa, menutupi seluruh tubuhnya. Ya, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya itu, bahwa Goliat ini dikatakan dia tinggi besar dengan alat peperangan, perlengkapan perangnya yang luar biasa. Ya, Saul dan orang Israel menjadi takut. Nah, saudara, 40 hari, ya, selama 40 hari mereka berada dalam perang kata-kata. Ya, selama 40 hari itu telinga mereka, pendengaran mereka diisi dengan ancaman bagi orang Israel ini, karena tidak ada yang berani maju. Ya, jadi mereka mendengar ancaman demi ancaman selama 40 hari. Dan 40 hari ini menguras energi mereka, ya, menguras pikiran mereka, membuat mereka semakin takut, semakin takut. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Saul sendiri takut, ya, tidak ada orang yang dapat diandalkan. Tadi saya katakan Goliat itu tinggi sekitar 3 meter, ya, atau 3,2 meter, sedangkan Daud itu sekitar 1,7 lah ya. Karena Daud masih berusia sekitar 17 tahun, saudara. Ya, nanti dia butuh waktu 13 tahun lagi untuk dia menjadi raja. Nah, ketika Daud disuruh oleh ayahnya, coba lihat, coba kunjungi kakak-kakakmu. Ada 3 orang kakaknya yang menjadi wajib militer gitu ya. Coba lihat kakak-kakakmu, tanya apa kabar mereka. Ya, Daud dengan senang hati, karena biasanya pekerjaannya adalah di padang rumput menjaga domba. Ya, sekarang dia diizinkan pergi untuk melihat kakak-kakaknya. Dia pergi dengan senang hati, dia membawa makanan. Ya, ketika dia berjumpa dengan kakak-kakaknya, ketika dia sedang berbicara, telinganya mendengar ancaman dari Goliat ini. Sehingga dia berkata, siapa itu? Ya, Daud ini yang masih kecil ya, 17 tahun berkata, siapa itu yang berani menghina Allahnya orang Israel? Nah, saudara, perkataan Daud didengar oleh kakaknya yang paling besar, Eliab ya. Tadi saya katakan Daud tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Sehingga kakaknya berkata, kamu mau ngapain ke sini, Daud? Ngapain kamu ke sini? Ya, itu kambing domba yang 3 ekor itu kamu serahkan kepada siapa gitu ya. Nah, lalu Daud bertanya lagi kepada yang lain, kakaknya marah. Tapi dia berkata, saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya bertanya. Kakaknya berkata, aku tahu hatimu busuk. Ya, tadi saya katakan, Daud walaupun anak bungsu yang harusnya mendapat banyak kasih sayang, tapi dia menghadapi banyak tekanan. Ya, tekanan hidup dari saudara-saudaranya yang tidak menyukai dia. Nah, saudara, lalu Daud bertanya ya tentang Goliat ini. Dan Daud menunjukkan keberaniannya untuk melawan.
Ya, kita cepat saja ya. Dia menunjukkan keberaniannya untuk melawan Goliat ini. Siapa Daud, saudara? Daud seorang gembala domba yang tidak diperhitungkan, ya. Dia tidak punya pengalaman perang, tidak pernah berlatih militer, ya. Siapa Daud, ya? Tetapi ketika perkataan ini disampaikan kepada Saul, ya, Saul berkata, "Engkau masih terlalu muda, nak, ya, punya pengalaman. Goliat itu sudah sangat berpengalaman, ya." Tetapi akhirnya Daud berkata, "Aku akan pergi melawan Goliat itu." Nah, saya bacakan ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Nah, saudara, ketika Daud sampai kepada Saul, ya, Saul berkata, "Pergilah, engkau, Tuhan akan menyertai engkau." Ya. Lalu Saul mengenakan perlengkapan perang, baju perang kepada Daud. Ya, tadi dikatakan dikasih baju zirah, baju perang, dikasih ketopong, ya, dilengkapi, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 39 berkata, Daud tidak dapat berjalan, ya. "Aku belum pernah memakai ini, aku tidak dapat berjalan, aku belum pernah mencobanya." Lalu dengan apa Daud akan menghadapi Goliat, saudara? Ya, dikasih perlengkapan perang, dia tidak dapat berjalan. Ya, dia tidak bisa menggunakan pedangnya. Lalu dengan apa dia akan melawan Goliat ini, menghadapi Goliat, ya? Nah, kita belajar banyak dari Daud. Dia tidak dapat berjalan dengan baju perang ini. Saya baca di dalam Ibrani pasal 12, ya, ayat 1 saya bacakan. "Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita." Ayat 2, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah." Ayat ini berkata apa, saudara? Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, mari kita tanggalkan. Tadi Daud ketika memakai baju perang itu, dia seperti membawa satu beban yang berat. Dia tidak dapat berjalan. Ya, dalam Ibrani ini dikatakan, mari kita menanggalkan. Kata beban itu seringkali berada di bahu kita, ya. Aduh, beban saya berat sekali gitu ya. Nah, firman Tuhan katakan tanggalkan, lepaskan, ya. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Supaya apa? Supaya perjalanan kita ringan, ya. Tanggalkan beban, sebab kita sedang menghadapi satu peperangan, ya. Jangan bawa beban. Tanggalkan beban itu, ya. Tanggalkan semua dosa yang merintangi perjalanan kita untuk maju, ya. Beban-beban yang begitu merintangi perjalanan kita untuk mencapai keberhasilan, tanggalkan, firman Tuhan katakan, ya. Kita harus melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya. Nah, kembali kepada Daud tadi, ketika dia tanggalkan beban baju perang itu, apa yang terjadi? Dia dapat melakukannya, dia dapat berlari, dia dapat begitu ringan, ya. Begitu ringan dia dapat menghampiri, datang kepada Goliat itu. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat 47, Daud berkata, ya, "Engkau mendatangi aku dengan alat peperangan, perlengkapan perang dengan pedang, tetapi aku datang kepada engkau dengan nama Tuhan." Ya. Ini senjata yang kita juga miliki, ya saudara.
Senjata yang Tuhan berikan kepada kita itu dalam nama Tuhan. Ya. Kita dilengkapi oleh senjata perang Tuhan, yaitu dalam nama Tuhan. Memasuki satu pertempuran yang tidak kelihatan. Setiap hari ya saudara, kita mengalami peperangan yang tidak kelihatan, yang ada di udara, roh-roh jahat di udara. Firman Tuhan katakan, kita harus pakai senjata kita apa? Dalam nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi Daud ketika dia sudah menanggalkan beban baju perang itu, dia dapat, saya katakan, berlari dengan ringan, ya, dan menghampiri Goliat. Senjata apa yang dia punya? Daud punya ketapel, ya. Daud punya batu. Nah, saudara, ya. Ketika Daud menghampiri dan orang Filistin itu juga bergerak maju, ya. Apa yang Daud lakukan? Walaupun orang Filistin ini, Goliat ini marah, dia merasa terhina, ya. Ketika dia dihadapkan kepada Daud, musuh yang tidak seimbang, ya. Sehingga dia katakan, anjingkah aku ini? Kok aku diberi musuh, diberi lawan seorang anak kecil, gitu ya. Nah, Goliat merasa terhina, ya. Tetapi mereka datang, Daud juga berlari ke barisan musuh. Daud yang sudah menanggalkan beban, saudara. Dia dapat berlari dengan begitu ringan, ya. Dia bahkan dikatakan dia berlari ke barisan musuh. 40 hari tidak ada yang berani, saudara. Tidak ada yang berani, ya. Raja Saul yang begitu berani pun, karena roh Allah sudah undur dari dia, dia tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya keberanian, tidak punya sesuatu apapun yang bisa dia berikan sebagai solusinya kepada bangsa Israel. Ya. Tetapi ketika Daud datang, Daud berlari menemui musuh itu. Ya, lalu Daud memasukkan tangan ke kantungnya. Apa yang dia lakukan? Diambilnya sebuah batu, ya, dan dia mulai memainkan ketapelnya, saudara. Ini memang perang yang lucu, ya, tetapi ini menjadi sejarah. Menjadi sejarah. Daud hanya memainkan ketapelnya, ya. Dan satu hal kita perhatikan, Daud tidak mau berlama-lama berdialog dengan Goliat. Dia tidak mau lama-lama seperti bangsa Israel dan orang Filistin 40 hari berdialog, perang kata-kata, setiap pagi mengatur barisan, ya. Sore mereka kembali, pagi-pagi mereka siap-siap mengatur barisan, tapi tidak ada yang dilakukan. 40 hari menekan perasaan mereka, ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi ketika Daud datang, Daud memainkan ketapelnya, ya, dengan batu yang ada di dalam kantungnya, ya. Dia mulai memainkan itu dan dengan begitu cepat, saudara, ya. Dengan begitu cepat, dikatakan Daud sangat ahli memainkan ketapel itu, ya. Dengan begitu cepat dan dengan begitu kuat dia mengumban itu batu kepada Goliat. Para ahli berkata bahwa kecepatan batu itu sekitar 125 km per jam. Ya. Kecepatan yang dilakukan oleh Daud mengumban batu itu, saudara, luar biasa. Ya. Dan ketika batu itu diluncurkan, dia punya 5 batu, tapi dia hanya butuh 1 batu. Ketika batu itu diluncurkan, begitu cepat, dikatakan masuk ke kita tidak dapat mengkaji dengan logika kita, saudara. Bagaimana mungkin Goliat yang dilengkapi dengan ketopong, ya, ketopong itu di bagian kepala, melindungi dia, bajunya itu baju zirah, yang artinya kalau sekarang ini anti peluru gitu, ya. Tidak ada bagian tubuh yang terlihat, semua dilindungi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tetapi bagaimana kecepatan batu itu bisa menembus dahi Goliat? Saya percaya, saudara, ada tangan yang tak terlihat, ya. Ada tangan yang tak terlihat yang menyertai Daud, ya, yang membawa batu itu begitu cepat. Ada penafsir yang berkata bahwa itu lembah ketika Goliat berlari-lari juga, ketika Goliat mendatangi Daud itu, karena lembah ketopongnya jatuh, gitu ya.
Tetapi kita melihat di atas semuanya adalah tangan Tuhan, ya. Tangan yang tidak kelihatan itu, saudara, yang begitu cepat, ya, begitu cepat masuk ke dalam dahi daripada Goliat. Nah, kita melihat di sini penyertaan Tuhan yang luar biasa, ya. Tadi kita tanggalkan beban dulu. Kita menghadapi perangan hari-hari ini, tanggalkan beban, tanggalkan dosa, ya, yang begitu merintangi kita. Apa hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Tanggalkan, ya, supaya kita mempunyai kebebasan untuk berlari, kebebasan untuk maju menghadapi hal-hal yang datang kepada kita. Buat kita sekarang, Goliat itu apa, saudara? Ancaman Goliat itu nyata, ya, dalam kehidupan kita setiap hari. Apa buat kita, apa itu Goliat itu? Apa raksasa yang ada di depan kita? Yang saya katakan, waspadai raksasa dalam hidupmu. Apa itu? Ya. Ada raksasa ketakutan, ada raksasa kekhawatiran, ada raksasa kecemasan, ketidakpastian, ya. Ada raksasa kesepian, kesusahan, keraguan, kemarahan, mudah tersinggung, mengasihani diri sendiri, keangkuhan, ketidaktaatan, ya. Itu raksasa-raksasa yang mengancam iman kita, saudara, yang mengancam kerohanian kita, ya. Dia mengganggu pikiran kita. Sebab itu tadi Daud dipimpin oleh Tuhan begitu tepat kena kepada dahinya, ya. Kalau kita bicara pikiran, kan pikiran gitu ya, saudara, kan nggak ada yang pegang perut pikiranku gitu kan, nggak ada kan, ya, atau pikiranku gitu kan, pikiran gitu ya. Setelah dia kena batu itu, Daud mendatanginya dan memenggal kepalanya dengan pedang Goliat sendiri, ya. Pikiran, saudara, pikiran-pikiran mengganggu kehidupan kita, ya, yang menimbulkan apa? Raksasa yang ditanamkan oleh iblis, ya. Iblis menanamkan seperti menanam benih-benih ketakutan, benih kekhawatiran, kecemasan, ketidakpastian, ya. Dan teman-temannya tadi itu ditanamkan iblis dalam hidup kita. Semakin hari dia tanam, semakin hari dia tanam, dan itu semakin tertanam, menembus ke bawah, ya. Ketika akar-akarnya tumbuh, akar itu akan mencengkram tanah dengan begitu kuat. Nah, ketika itu terjadi, kita akan semakin sulit untuk menghadapinya, ya. Karena itu, tanggalkan beban. Apa yang menjadi beban saudara? Hari-hari ini, saudara, banyak orang diliputi dengan ketakutan, ya. Banyak orang yang berada di dalam kecemasan, kekhawatiran. Banyak orang berada di dalam ketidakpastian. Banyak orang juga berada di dalam kesepian, ya. Sehingga timbul hal-hal di dalam diri itu, ada kemarahan, ada rasa tersinggung, ada rasa mengasihani diri sendiri, ya. Lalu timbul bermacam-macam penyakit datang di dalam kehidupan kita. Ketika kita membiarkan pikiran-pikiran itu mengganggu hidup kita dan dibiarkan menjadi raksasa yang mengancam hidup kita, ya. Tetapi puji Tuhan, kita belajar seperti Daud. Jangan berdialog lama-lama, saudara. Jangan berdialog lama-lama dengan ketakutan, ya. Jangan berdialog lama-lama dengan kekhawatiran. Belajar seperti Daud, ya. Cepat selesaikan, gitu ya. Saya bacakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7-9. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, ya. Petrus katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu yang begitu mencengkram hidup kita, yang begitu menakutkan kita.
Ya, bagaikan raksasa yang kita hadapi. Petrus katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan kita serahkan. Lalu lawanlah, ya. Sebab iblis lawan musuhmu itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, mencari siapa yang dapat dilulurnya. Saya pernah cerita kepada tim doa, singa di sini adalah singa tua yang ompong, ya saudara. Nanti kita belajar lagi tentang itu ya. Tetapi satu hal kita melihat ayat ini berkata, iblis seperti singa. Ingat ya, dia bukan singa, dia seperti singa. Ya. Karena singa yang sesungguhnya adalah Yesus. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 5 berkata, Yesus adalah singa dari Yehuda. Ya, jadi singa-singaan ini nggak usah ditakuti ya saudara. Singa ini singa-singaan saya katakan ya, nggak perlu takut. Kita punya singa yang sesungguhnya, ya. Yesus adalah singa dari Yehuda. Dan dia akan menyertai kita, melindungi kita. Ya. Nah, tadi dikatakan, semua orang, semua saudaramu di seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Ya. Ketakutan dan teman-temannya tadi, kecemasan, ketidakpastian ya. Dikatakan bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, saudara. Bukan hanya kita di sini, ya, tetapi dikatakan seluruh dunia. Saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, karena itu kita tidak perlu takut. Yang kita harus lakukan apa? Tanggalkan beban dan lawan. Jangan dibiarkan, ya. Lawan dengan kekuatan yang dari Tuhan, ya. Kembali kepada Daud. Tadi saya katakan Daud, faktanya salah satu adalah dia anak bungsu. Ya. Anak bungsu itu apa, saudara? Anak bungsu, apalagi dia 8 bersaudara, ya, dia paling kecil. Tentu dia mendapat banyak perhatian dari kedua orang tuanya, juga dari kakak-kakaknya. Kita yang punya anak biasanya begitu kan? Anak bungsu yang paling kecil tuh diperhatiin, disayang, ya. Tetapi ada juga karena perlakuan seperti itu sehingga membuat anak bungsu itu tidak punya keberanian mengambil keputusan, ya, karena dia dimanja, orang tua dan saudara-saudaranya mempengaruhi dia di dalam mengambil keputusan, ya, sehingga dia tidak dapat mengambil keputusan. Tapi berbeda dengan Daud, ya saudara. Ketika Daud menghadapi Goliat itu, dia mendengar Daud menghina orang bangsa Israel, Allahnya Israel, dia cepat mengambil keputusan. Ya. Dia tidak perlu bertanya kepada kakaknya, boleh nggak aku coba-coba perang lawan Goliat? Ya. Dia juga tidak bertanya kepada Saul, tetapi orang memberitahu kepada Saul. Ya. Dia cepat mengambil keputusan, saudara. Apa yang membuat Daud seperti itu? Nah, dikatakan oleh kakaknya, dia seperti menghina ya. Mana itu kambing domba yang 2-3 ekor? Pekerjaan Daud seorang gembala yang setiap hari berada di padang, ya, membawa kambing dombanya. Ketika kambing dombanya menghadapi atau dia sendiri menghadapi tantangan, menghadapi singa dan beruang, apakah Daud harus berlari-lari ke rumah dulu? Kakak ini kakak ada beruang datang, ya. Apakah dia cerita kepada kakaknya, kakak itu ada singa, ya? Ada ancaman ini, tolongin dong. Ya. Tidak, saudara. Dia harus mengambil keputusan sendiri. Kapan dia harus bertindak? Apa yang harus dia lakukan? Ya, dia tidak dapat membiarkan kambing domba peliharaannya itu, gembalaannya itu, menjadi santapan dari beruang, singa. Ya, dia harus mengambil keputusan sendiri. Dia harus hadapi tantangan itu. Ya, nah itu yang membuat Daud berani, saudara. Ya, pengalaman dia di padang gurun itu membentuk hidupnya, mendidik hidupnya. Tidak ada dengan dombanya, dengan kambingnya, merenung setiap hari di padang, ya. Dia merenungkan tentang kebesaran Tuhan. Dia bermain kecapi, dia memuji Tuhan, dia mencipta lagu, ya.
Dia punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Padang itu mendidik Daud untuk punya pengalaman yang banyak, untuk punya hati yang berserah kepada Tuhannya sepenuh hati, ya, tidak bersandar kepada kakak-kakaknya, tidak bersandar kepada orang tuanya, karena itu tidak mungkin dia lakukan, ya. Ketika dia cari dulu kakaknya, tentu kambing dombanya sudah habis dimakan, ya kan? Jadi dia harus lakukan sendiri. Apa yang memberikan kepada kita pengertian dari pengalaman Daud, saudara? Kesendirian kita dengan Tuhan akan mengajarkan banyak hal, ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, memberi waktu, ya, kita sendiri dengan Tuhan, Tuhan mengajar banyak hal dalam hidup kita. Kita merenungkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita sedang sendiri dengan Tuhan, ya. Menikmati waktu-waktu sendiri itu luar biasa, saudara. Mungkin kita sendiri di kamar kita berdoa, ya, membaca firman Tuhan, ada pengalaman spiritual yang luar biasa buat kita, ya, yang menumbuhkan iman kita penuh kepercayaan, ya. Di dalam Mazmur 94 ayat 19 berkata, ketika banyak, saya bacakan saja ya, Mazmur 94 ayat 19, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Hari-hari ini kita banyak pikiran dalam batin kita, ya saudara. Melihat situasi, kondisi yang ada setiap hari, mendengar berita-berita setiap hari, itu menjadikan pikiran kita bertambah banyaknya pikiran kita dalam batin kita, ya. Tetapi firman Tuhan berkata, penghiburanmu menyenangkan jiwaku, ya. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, penghiburan Tuhan itu menyenangkan jiwa kita. Karena sebagaimana yang kita pikirkan, begitulah kita. Ya. Sebagaimana yang kita pikirkan, begitulah kita yang kita tampilkan. Itulah kehidupan kita, gitu ya. Nah, karena itu pagi ini, apa yang menjadi raksasa saudara? Jangan biarkan raksasa itu menguasai hidup kita, ya. Waspadai. Setiap hari kita berkata, segala ketakutan, kekhawatiran yang datang kepadaku dalam nama Yesus, pergi. Ya, aku tidak butuh itu, aku tidak butuh kamu, aku butuh Yesus dalam hidupku. Ya, setiap hari yang saudara perkatakan firman Tuhan, kan saudara sedang diajar untuk memperkatakan firman Tuhan, dan perkatakan juga apa yang ada di dalam pikiran, dalam batin kita. Ya. Pikiran yang membuat kita takut, perkatakan, segala ketakutan, kekhawatiran, penyakit pergi. Tuhan tidak memberi aku semua itu. Tuhan memberi aku sukacita. Tuhan memberi aku kemenangan. Ya, itu diperkatakan. Sendiri kita dengan Tuhan akan membuat iman kita semakin kuat. Ya, kita tidak bertemu dalam satu gereja, satu ruangan. Kita beribadah dalam secara virtual seperti ini, ya. Tapi hati kita tetap terhubung kepada Tuhan. Di rumah kita masing-masing kita tetap terhubung kepada Tuhan. Nah, satu hal lagi saya ingin bacakan, ya, dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 32 dan 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, ini satu cerita yang lain, ya. Tapi ada raksasanya juga, saudara. Ketika 12 orang disuruh mengintai negeri Kanaan, ya. Suara mereka terpecah menjadi 2. 10 orang bersuara melaporkan bahwa negeri Kanaan itu, tadi yang sudah kita baca,
Mereka membawa kabar busuk. Dikatakan negeri itu ya adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ya. Dan semua orang di sana adalah tinggi-tinggi perawakannya. Orang-orang raksasa kami lihat ada di situ. Ini yang 10 orang ya saudara. Tapi yang 2 orang, Kaleb dan Yosua, ya, punya pandangan yang berbeda. Punya mata iman. Mereka melihat negeri ini adalah negeri yang sangat bagus, yang sangat subur. Ya, suatu negeri yang sangat menjanjikan. Tapi 10 orang ini berkata, kami lihat diri kami seperti belalang. Saudara, jangan lihat diri kita seperti belalang ya. Jangan kita belajar kepada 10 orang ini. Oh, masa depan kami suram. Ya. Di depan kami itu banyak raksasa. Kami lihat mereka itu makan orang gitu ya. Bukan makan makanan lagi, makan orang. Nanti kami dimakan ya. Ini yang 10 orang. Kami tidak punya masa depan ya, sebab masa depan di sana itu suram. Banyak raksasa di sana. Kami lihat diri kami seperti belalang. Jangan seperti ini ya saudara. Karena belalang itu bisa diinjek, dipites aja sama raksasa ya kan. Kita harus lihat diri kita ini. Ya seperti yang saudara sudah belajar. Diri kita ini berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan ya seorang demi seorang itu secara spesial. Spesial saudara. Ya. Adanya saya, adanya saudara itu spesial di mata Tuhan. Karena kita sudah menjadi pemenang pada waktu kita diciptakan. Ya. Jangan lihat diri kita seperti belalang. Karena kalau kita merasa diri kita seperti belalang, oh saya ini gak ada apa-apanya. Saya ini hanya orang kecil, ya. Saya ini hanya orang miskin. Saya tidak bisa, saya tidak seperti orang lain. Usaha saya kecil, ya. Semua yang kecil ya saudara. Semua yang kecil yang kita punya. Seperti belalang. Jangan ya. Karena walaupun usaha kita kecil. Toko kita kecil. Ya. Rumah kita kecil. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar itu sanggup membela kita. Ya. Dia sanggup menolong kita. Ya. Seperti dia menolong Daud. Dia juga akan menolong kita. Ya. Dan kita imani. Ke depan kita berjalan bersama Tuhan. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang merasa raksasa saudara itu adalah ketakutan, ya, ketidakpastian hidup, ketidakpastian di dalam pekerjaan, ketidakpastian di dalam usaha, berserah kepada Tuhan ya, berserah kepada Tuhan, lawan. Firman Tuhan katakan, memang itu ditanamkan oleh iblis pikiran seperti itu. Tapi kita harus lawan dengan iman yang teguh. Ketakutan itu ditanamkan oleh iblis. Tapi iman itu diberikan oleh Tuhan. Ya. Nah, apa yang Tuhan berikan itu yang kita pakai. Ya. Kita pakai menghadapi raksasa kita. Karena itu, sekali lagi, waspadai raksasa dalam hidupmu. Jangan beri tempat kepada dia, saudara. Ya. Jangan beri tempat kepada raksasa untuk bercokol di dalam hati dan pikiran kita, ya. Ketika itu mulai datang, kita harus musnahkan, harus tanggalkan, ya. Dan kita berjalan maju bersama Tuhan dengan penuh kebebasan, dengan langkah yang ringan, kekuatan dari Tuhan membawa kita menuju kepada kemenangan. Tuhan akan memimpin kita dari iman kepada iman, ya. Dari iman kepada iman, kepada iman, kepada iman yang sempurna. Tadi Ibrani katakan. Kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, kita lakukan dengan harapan penuh kita kepada Yesus. Ya. Puji Tuhan. Dan saya rindukan semua jemaat GPDI Kasih Immanuel adalah jemaat yang kuat. Ya, sudah ditempa dengan masalah hampir 2 tahun ini. Tetap kuat, ya, tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.
Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sukacita, ada pengharapan tentang hari yang ke depan, ya, hari yang akan datang. Tentu kita berharap hari ini lebih baik dari kemarin, ya kan? Besok lebih baik dari hari ini, dan seterusnya, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi ini, Tuhan, setelah kami memuji-muji Engkau, setelah kami mendengarkan firman-Mu. Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memperhatikan kami, memperhatikan segala permasalahan yang kami hadapi. Tuhan yang memperhatikan ketakutan kami, kesusahan kami, ketidakpastian yang kami hadapi. Tuhan yang memperhatikan kesehatan kami. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Pagi ini bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu kami datang menghadapkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Engkau mendengarkan kami Bapa. Engkau menjawab kami Tuhan. Engkau menolong kami dalam hari-hari yang kami jalani. Kami dapat tetap kuat, kami dapat tetap bersuka cita, sebab kami tidak berjalan sendiri. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau menuntun kami, walaupun ada raksasa-raksasa di depan kami, tetapi kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau hancurkan roh ketakutan, roh ketidakpastian, roh kesusahan, kekhawatiran, kecemasan yang datang setiap hari dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami hancurkan. Beri kami ketenangan Tuhan, beri kami kebebasan Tuhan, beri kami hati yang selalu naik di hadapan Engkau, yang selalu melihat perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kau berkati seluruh jemaat-Mu pagi ini Tuhan. Lawat mereka Tuhan, lawat tiap-tiap rumah tangga, lawat tiap-tiap suami istri Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu, satukan selalu mereka di dalam kasih Kristus. Lawat juga anak-anak yuk Tuhan, beri mereka pengharapan bahwa masa depan itu ada. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Buat anak-anak sekolah minggu Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari, sepanjang minggu yang kami jalani ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama Engkau kami mampu, bersama Engkau kami kuat, bersama Engkau kami sehat, bersama Engkau kami semangat. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.